wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safran Aziza, NIM 22141037. Saya dari kelas SI 1D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kejahatan sistem informasi. Cybercrime. Cybercrime atau kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi secara digital. Kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan komputer, jaringan, maupun perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan. Kejahatan digital merupakan perilaku yang melawan hukum karena bersifat merugikan pihak lain. Cybercrime. Pertama, kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya, aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya mencuri data penting korban, seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, pada akun-akun keuangan, seperti mobile banking, internet banking, pay letter, dompet digital, sampai kartu kredit. Kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau mencuri data. Selanjutnya, data kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder, sebutan pelaku kejahatan carding. Ketiga, serangan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan, apalagi korban tidak mengabulkan permintaan tersebut. Pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Keempat, penipuan online. Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkodok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan, seperti dompet digital, pay letter, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian oleh pelaku, data kamu dipakai untuk pencucian uang atau dijual di pasar gelap atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Kelima, SIM swap. SIM swap adalah modus penipuan dengan pengambilan nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang. Tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Akibat kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi punya korban. Oleh karena itu, jika ingin membuat kartu SIM lama, sebaiknya dipatahkan atau digunting agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Keenam, peretasan situs dan email. Kejahatan ini istilahnya device website atau email, yakni jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contoh, halaman situs bukan biasanya jadi suruh ganti, muncul iklan tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. Ketujuh, kejahatan skimming. Jenis kejahatan cybercrime lain harus diwaspadai, yakni skimming.
Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Cara kerjanya membobol informasi penggunaan memakai alat yang dipasang pada mesin anjungan tunai, mandiri ATM atau di mesin gesek. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun debit, kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya pelaku bisa dengan mudah mengulas saldo rekening nasabah. Skimming dapat terjadi ketika kamu sedang transaksi online saat kartu debit atau kartu kredit terhubung pada gawai. Risiko terkena skimming menjadi lebih tinggi. Ke-8. OTP fraud. Pasti tahu dong OTP, kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa berbahaya. Saat ini marak kejahatan pencurian kode ATP atau OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui aplikasi, via telepon, SMS, email. Contohnya lewat telepon center palsu. Ke-9. Pemalsuan data atau data forgery. Jenis kejahatan cybercrime Indonesia berikutnya adalah data forgery adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen penting milik e-commerce atau penyedia situs belanja online, seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat. Ke-10. Kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Ke-11. Teroris, dunia maya atau cyberteroris. Cyberteroris adalah kejahatan yang mengganggu atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut yang sudah disabotase dengan bayaran tertentu. Ke-12. Mata-mata atau cyber espionage. Jadi kejahatan cybercrime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer korban. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan kepada saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Ke-12. Menjiplak situs orang lain. Kejahatan melanggar hak atas kekayaan intelektual orang lain di internet, misalnya meniru tampilan situs orang lain secara ilegal. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan cybercrime semakin mudah terjadi, di antaranya akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, internet dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih. Keempat, sistem keamanan jaringan yang lemah. Cara mencegah dan menangani cybercrime yaitu: pertama, selalu menggunakan security software yang up-to-date. Yang kedua, password yang kuat. Yang ketiga, install software antivirus. Keempat, membuat backup data.
Kelima, konsultan keamanan untuk menentukan seberapa amannya bisnis Anda. Keenam, gunakan fitur keamanan untuk website Anda. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.